Kamu punya banyak omong kosong. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, alam kuasi kaisar, saya pikir jika saya mencoba yang terbaik, saya harus bisa membunuh. Kata-kata, Mu Yun jatuh. Kaisar Mingze menggoyangkan telapak tangan dan tombaknya. Seluruh badan tombak itu panjangnya hampir 10 kaki, dan seluruh badan tombak itu berkilauan dengan cahaya kuning pucat yang samar. Suci dan kuat, Mu Yun mendengus dingin, memegang pedang Dewa Tianque, dan langsung memotongnya. Bunuh pedang Tuhan. Jika pedang membunuh Tuhan, dampaknya tidak terbatas. Percuma saja. Pada saat ini, Kaisar Mingze memegang tombak, berdiri di tempatnya dan menyaksikan Mu Yun bergegas membunuh. Melihat Mu Yun mendatanginya, roh pedang yang mengerikan itu jatuh, dan pedang Dewa Tianque juga tiba pada saat ini. Kaisar Mingze sedikit mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, itu benar-benar tidak berguna. Tiba-tiba, Kaisar Mingze menjabat tangannya, dan tombaknya berubah menjadi pita dan menusuk Mu Yun. Kekuatan telapak tangan Mu Yun pecah, dan pedang Dewa Tianque berdiri di depannya untuk menahan ujung tombak. Kong, tombak itu menunjuk ke arah bilahnya. Kakak, suara pedang patah terdengar, dan ujung tombaknya hampir seketika membunuh leher Mu Yun. Pada saat ini, guntur menderu dengan 6 pola guntur, yang langsung melindungi leher Mu Yun. Tubuh, boom, Mu Yun langsung mundur puluhan mil, meninggalkan celah di tanah. Bang, akhirnya, sebuah lubang yang dalam tertinggal di tanah, dan Mu Yun akhirnya berhenti puluhan mil jauhnya. Saat ini, Kaisar Mingze muncul lagi di luar Mu Yun. Tombak ini adalah tombak dewa berwarna kuning pucat. Kaisar Mingze berkata sambil tersenyum, kakekku menguasai tombak surga dan baju besi surga kuning. Dia memahaminya siang dan malam. Dia memahaminya secara ekstrim dan mengintip rahasia banyak banjir. Oleh karena itu, dia menciptakan Changhuang ini tombak dewa, senjata semi kekaisaran sungguhan, yang serangannya tak tertandingi. Pedangmu, setelah banyak pertempuran, tidaklah cukup. Mu Yun menepuk-nepuk debu di bajunya saat ini. Saya kira demikian. Tapi untungnya, aku masih membawa pedang panjang. Selama bertahun-tahun, aku telah menghabiskan hati dan jiwaku untuk beresonansi dengannya. Tidak akan ada keterasingan saat aku menggunakannya. Mu Yun memegang pedang panjang di telapak tangannya dari udara tipis. Jiuding Xuanjian, senjata setengah kaisar, diperoleh di Istana Changdi. Pedang 9 tripod Xuan ini tidak digerakkan oleh Mu Yun ketika dia mendapatkannya. Sebaliknya, ia langsung masuk ke batang pohon dunia dan menyerap kekuatan dunia. Selama bertahun-tahun, Mu Yun secara bertahap mulai mengendalikannya. Jika itu adalah alam tingkat 9, bahkan jika dia diberi senjata semi kekaisaran, sulit baginya untuk benar-benar mengendalikan senjata semi kekaisaran sepenuhnya. Tapi sekarang berbeda. Meskipun dia masih 10 tingkat, dia tidak berbeda dengan kaisar setengah langkah. Saya belum pernah menggunakan pedang ini. Yang pertama mati di bawah pedang ini adalah keturunan keluarga kaisar. Saya sangat senang. Ketika Kaisar Mingze mendengar pidato tersebut, dia tidak marah atau gila. Dia tersenyum dan berkata, enak sekali. Aku sudah lama menantikan hari ini. Mu Yun juga menemukannya. Keturunan keluarga kaisar semua ingin membunuhnya ketika mereka melihatnya, Mu Yun. Keinginan dari tulang seperti itu tidak bisa disembunyikan. Seolah-olah dia adalah sepiring daging, keturunan keluarga kaisar adalah binatang yang lapar. Saat mereka melihatnya, mata mereka akan bersinar. Awalnya Mu Yun masih marah, namun lama-kelamaan Mu Yun menjadi terbiasa. Saya sudah terbiasa melihat serigala-serigala ini, memperlakukannya seperti domba, dan akhirnya dibunuh. Olehnya, pedang 9 tripod Xuan bersinar terang. Pada saat pendakian, tampak ada bayangan virtual 9 tripod di sekitar tubuh Mu Yun, yang membuat pedangnya semakin kuno dan tebal. Membunuh. Hampir di saat yang bersamaan, dua sosok langsung keluar. Pedang Mu Yun tetaplah pedang untuk membunuh Tuhan. Tetapi pada saat ini, roh pedang melonjak ke langit, dan ki dari 9 tripod berkumpul dan meraung. Di antara mereka, roh pedang mengembun menjadi satu dan jatuh dari langit, seperti memotong Kaisar Mingze. Ketika Kaisar Mingze melihat pemandangan ini, wajahnya tetap tidak berubah, memegang tombak, yang mengarah langsung ke langit. Rusak. Suara rendah terdengar, dan tombaknya melesat langsung ke udara. Ketika tombak itu meluncur keluar, itu berubah menjadi bayangan tombak 1000 zang dan melesat langsung ke langit. Tombaknya sangat tajam. Pedang itu sangat tajam. Kong! Ujung tombak bertabrakan dengan ujung pedang,
mengeluarkan dentang logam yang keras. Hingga akhirnya, aura pedang dari pedang panjang itu runtuh, namun bayangan tombak itu masih mengembun hampir setengahnya, melesat ke udara dan meledak. Kita bisa melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Pada saat ini, Kaisar Mingze berkata sambil tersenyum, ilmu pedangmu benar-benar bagus, tetapi bagaimanapun juga, ini bukan Kaisar setengah langkah, bukan Kaisar semu. Jika itu Kaisar setengah langkah, saya mungkin kalah, tetapi itu hanya mungkin. Petik 2. Jangan berpura-pura menjadi tinggi di sana. Mu Yun berdiri dengan pedangnya dan mencibir, jika kamu benar-benar berani bersaing denganku, kamu tidak datang kepadaku di alam kuasi Kaisar, tapi tunggu aku datang kepadaku di alam kuasi Kaisar. Kaisar Mingze tersenyum dan berkata, saya khawatir saya akan mencapai tingkat Kaisar. Anda belum mencapai setengah langkah. Tapi sejak kamu datang kepadaku, Mu Yun berkata, saya khawatir Anda belum mencapai tingkat Kaisar dalam hidup Anda. Kedua pria itu saling memandang dan menembak lagi dalam sekejap. Bayangan tombak dan bayangan pedang menyebar dalam sekejap. Pada saat ini, mereka membubung ke langit, tubuh mereka bertabrakan, dan kekuatan batas tak berujung serta kekuatan mendominasi Tao pecah, membuat dunia sekitarnya penuh dengan guntur Tao. Bau teror terus meledak. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasakan ki dan darahnya mengalir di tubuhnya. Tombak ilahi Chang Huang dan Jiuding Xuanjian adalah senjata setengah kekaisaran, yang sebanding satu sama lain. Namun, penggunaan tombak oleh Kaisar Mingze tidak kalah dengan pemahamannya tentang arti sebenarnya dari pedang. Orang seperti itu sangat jarang. Yang terpenting, Kaisar Mingze adalah alam kuasi Kaisar. Tidak peduli apakah kekuatan pembatas atau kekuatan mendominasi Tao meletus, itu lebih tinggi darinya. Saat ini, Jiuding Xuanjian ditangguhkan di depan Mu Yun. Kaisar Mingze sedang memegang tombak saat ini, dan cahaya kuning pucat berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Baju besi dewa kuning, tombak kuning pucat, ini adalah seperangkat prajurit dewa yang dirancang untuknya oleh kakek Diming. Armor ilahi adalah pertahanan utama dan tombak ilahi adalah serangan utama. Mereka saling melengkapi. Pada saat ini, Kaisar Mingze menatap langsung ke arah Mu Yun. Dia tahu bahwa ilmu pedang adalah salah satu cara Mu Yun, tapi itu jelas bukan cara terkuat Mu Yun. Penghasilan Mu Yun di Istana Changdi pasti diakui oleh orang-orang super berprestasi, dan kini Mu Yun akan segera dimulai. Potongan halus. Setelah meminum sepatah kata pun di dalam hatinya, Mu Yun menutup tangannya dan bubar dalam sekejap. Kekuatannya yang mengerikan meledak saat ini. Boom! Suara ledakan yang dalam terdengar dalam sekejap, bila luar angkasa memotong jalannya, kekosongan terkoyak, dan nafas teror dilepaskan pada saat ini. Ketika Di Mingze melihat pemandangan ini, matanya berbinar, kakinya melangkah keluar, telapak tangannya terangkat, dan tombaknya ditembakkan dalam sekejap. Kong-kong! Tombak dan pisau luar angkasa dipotong menjadi satu dan mengeluarkan suara yang keras. Pada saat ini, Kaisar Mingze terkejut saat mengetahui bahwa serangan luar angkasa sepertinya menembus tombak dan menyelimuti vitalitas, dan datang langsung kepadanya. Tubuh Kaisar Mingze langsung mengalami kemunduran, tetapi bilah luar angkasa datang tepat setelahnya. Surga menyegel keterampilan 9 Yuan. Kata-kata kemarahan terdengar saat ini. Tombak Yuan Fu, patah. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa menyapu tubuh Kaisar Mingze. Kekuatan yang disuntikkan oleh tombak bukanlah kekuatan pembatas atau kekuatan untuk mendominasi Tao, tetapi sangat kuat dan mengerikan. Ia langsung bergegas keluar untuk melawan bilah luar angkasa. Mu Yun mengangkat alisnya. Teknik segel surga 9 Yuan. Dia tidak tahu. Namun kekuatan Kaisar Mingze membuatnya merasa seperti kekuatan dunia yang dipadatkan oleh pohon dunia pada saat itu. Dalam sekejap, tombak itu sepertinya diberkahi dengan kekuatan tak berujung untuk menghancurkan udara, dan mendatangi Mu Yun dalam sekejap. Para dewa diam. Begitu tangan tertutup, keduanya terpisah dalam sekejap. Di antara telapak tangan, tanda misterius dan tidak jelas mengembun, dan nafas teror mengembun dalam sekejap. Sebuah pusaran luar angkasa muncul di sekitar tubuh Mu Yun tepat pada waktunya. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di pusaran luar angkasa dan diam. Gas tombak pistol terbunuh dan dihancurkan oleh pusaran ruang angkasa. Keheningan ilahi tidak hanya dapat membunuh lawan, tetapi juga menutupi diri sendiri dan melahap semua serangan lawan. Rumus seni bela diri luar angkasa selalu aneh. Faktanya, saat ini, kekuatan formula Dewa Kehampaan ini tidak lebih kuat dari kutukan naga darah di hati Mu Yun. Namun,
Itu bukan kelemahan dari formula kekosongan, tapi masalah Mu Yun sendiri. Dalam 100 tahun, dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mempraktikkan formula ajaib kosong ini, tetapi dia hampir tidak merasakan apa-apa. Sayangnya, unifikasi tidak terjadi di sini. Jika Guyi ada, Anda mungkin bisa meminta nasihat. Terlebih lagi, Mu Yun telah melihat Guyi menampilkan udara bersih. Sangat kuat. Itu adalah penggunaan murni kekuatan ruang. Di tangan Guyi, tampaknya ada ruang yang bisa dia gunakan. Pada saat ini, Kaisar Mingze melihat runtuhnya ruang di sekitar Mu Yun dan berubah menjadi pusaran untuk melindungi tubuhnya. Nafas teror muncul saat ini. Kekuatan Yuan Feng. Tiba-tiba, tombak di tangannya bergerak, dan tiba-tiba kekuatan aneh keluar, menghantam pusaran angkasa. Kong, waktu dan ruang terdistorsi. Pada saat ini, pusaran ruang angkasa sangat terganggu oleh kekuatan eksternal, dan secara bertahap menjadi tidak stabil. Potongan halus. Mu Yun melambaikannya dengan satu tangan dan memotongnya langsung dengan pisau luar angkasa. Tubuhnya segera mengalami kemunduran saat ini. Melihat Mu Yun meninggalkan pusaran ruang, Kaisar Mingze maju dengan tombak. Kutukan naga darah. Tetapi pada saat ini, di telapak tangan Mu Yun yang lain, ki yang mengerikan pecah, dan 6 produk mantra naga darah langsung terbunuh pada saat ini. Ledakan. Serangan kutukan naga darah cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada Tuoba Hangna dan Kaisar Kuasi lainnya. Tetapi pada saat ini, segel kutukan membombardir tubuh Kaisar Mingze, dan tombak Kaisar Mingze menusuk lagi dan lagi. Di permukaan tubuh, baju besi Dewa Kuning berkilauan dengan cahaya yang kuat, seolah-olah berubah menjadi sosok raksasa, mengimbangi pecahnya kutukan naga darah yang kuat. Mata Mu Yun berbinar. Kekuatan alam. Kaisar Ming, filsafat, dan Kaisar Kuasi beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan navigasi Tuoba. Di ranah Kuasi Kaisar, Tao yang dominan telah ditutup. Jika kita mengatakan bahwa Kaisar setengah langkah adalah proses penggabungan titik akhir dan asal-usul Tao yang dominan. Pada saat ini, kekuatan Tao yang dominan dan kekuatan pembatas dikalikan dan ditumpangkan, kemudian Kaisar Kuasi adalah proses menutup Tao yang dominan dan mulai memadatkan medan. Dalam proses ini, kekuatan Tao yang dominan dan kekuatan batas tidak ditumpangkan, tetapi bertransformasi. Setelah titik kritis metamorfosis tercapai, ruang lingkup Master Tao akan berubah menjadi sebuah bidang. Ketika bidangnya menjadi 10%, itu adalah gelar dewa dan kaisar yang sebenarnya. Setelah penutupan Master Tao, proses kohesi dan pemahaman juga kuat dan lemah. Mantra naga darah dari keluarga naga pengguncang laut. Aku tidak menyangka kamu akan memadatkan 6 produk. Kaisar Mingze mengarahkan tombaknya ke arah Mu Yun saat ini, dan berkata sambil mencibir, baiklah, jika kamu membunuhku dengan cara ini, perjalananku tidak akan sia-sia. Tidak ada bayangan di langit. Sesaat, tubuh Kaisar Mingze berkelap-kelip dan berubah menjadi ratusan tubuh Kaisar Mingze. Masing-masing membunuh Mu Yun dengan tombak Dewa Kuning dan baju besi Dewa Kuning. Melihat adegan ini, Mu Yun menjadi tenang. 10.000 yuan kembalian. Setelah meminum sepatah kata pun di dalam hatinya, ruang di sekitar tubuh Mu Yun tiba-tiba runtuh saat ini dan mengeluarkan suara gemuruh. Ketika nafas teror terdengar saat ini, kekuatan Mu Yun menjalar ke seluruh tubuhnya. Ruang di sekitarnya sepertinya ditarik. Setelah runtuh dengan keras, ia akan langsung menelan sosok Kaisar Mingze. Mayat Kaisar Mingze ditelan, dan semakin sedikit sosok Kaisar Mingze di sekitarnya. Sebentar saja, di antara sosok-sosok itu, sesosok tubuh langsung melangkah keluar, dan tombak itu melintas dan mendatangi Mu Yun dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun mengayunkan tinju dan memukulnya secara langsung. Tinju Kaisar Kuning Tongtian. Ini merupakan pukulan setelah mengintegrasikan konsepsi artistik. Dengan satu pukulan, ia seperti harimau putih dengan 1000 kaki, itu langsung ke Kaisar Mingze. Boom! Kedua sosok itu melesat ke udara. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya runtuh, dan suara yang memekakkan telinga terus terdengar. Tinjunya jatuh dan tubuh Mu Yun mundur, tetapi sosok Kaisar Mingze juga mundur. Mu Yun mengepalkan tangannya. Dia mengendalikan 5 bentuk sutra Kaisar Kuning, mantra naga darah, dan formula ketuhanan yang hampa. Setiap formula bela diri berada pada level teratas. Bahkan ketika dia mencapai ranah Kaisar Hua dan Kaisar Semu, dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Perang ini, nyaman. Pada saat ini, kedua sosok itu berada jauh dan saling memandang di udara.
Mu Yun. Suara di Mingze terdengar lagi, tertawa dan berkata, jika kamu benar-benar tidak mengecewakanku, haha. Ketika suara Kaisar Mingze terdengar, dia berdiri tinggi di langit dan menombak ke langit. Segel langit, tombaknya meledak. Dalam sekejap, tombak besar jatuh dari langit dan langsung membunuhnya. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak tenang dan sedikit bernapas. Kaisar Kuning membalikkan telapak tangan surga. Telapak tangannya ditepuk dengan lembut, memanjat waktu, dan kekuatan batas di sekitarnya serta kekuatan mendominasi Tao menyapu dengan gila-gilaan. Telapak tangan raksasa menjulang dari langit seperti 9 basal terpencil. Dengan anggota badan yang kuat dan cangkang kura-kura yang keras, ia menjulang langsung dari langit. Bayangan palem dan bayangan tombak bertabrakan. Di langit dan bumi, suara gemuruh yang mengguncang bumi terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, Di Mingze mendatangi tubuh Mu Yun lagi dan menusukkan tombaknya langsung ke alis Mu Yun. Mu Yun memandang Di Mingze dan berkata lagi, jika kamu memiliki kemampuan ini, saya pikir ini akan berakhir. Kaisar Mingze tercengang saat mengatakan ini. Dia dibenci oleh Mu Yun. Selama bertahun-tahun, saya telah mahir dalam kemampuan saya, jadi saya belum mencapai kaisar setengah langkah. Saya tidak ingin menunjukkannya kepada Anda. Saya hanya tidak ingin mengungkapkannya sekarang. Karena Anda ingin melakukannya mati, aku bisa membantumu. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan tubuhnya berdiri diam di udara. Namun, kecepatan Di Mingze tidak berkurang. Bayangan tombak menembus kehampaan dan mendatangi Mu Yun. Tiangang Sen Quan. Tiba-tiba, Mu Yun mengangkat lengannya dan sepertinya memadatkan kekuatan surgawi yang cemerlang dan memberkati beberapa tubuh di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan dan kekuatan batas di sekelilingnya sepertinya berada dalam ruang hampa. Antara langit dan bumi, pada saat ini, sepertinya hanya ada kepalan tangan Mu Yun. Saat ini, Kaisar Mingze menyadari ancaman besar, ancaman hidup dan mati. Dalam sekejap, kecepatan tombak Dewa Kuning sangat cepat, kekuatan benturannya meningkat beberapa kali lipat, dan armor Dewa Kuning juga bersinar, segel langit, 9 yuan tanpa batas. Kaisar Mingze meminum sepatah kata pun. Dalam sekejap, cahaya mengembun di sekujur tubuhnya, dan bau teror menyebar saat ini. 9 sinar cahaya jatuh dari langit dan memberkati tubuh mereka. Pada saat ini, tinju Mu Yun telah datang. Tinju Dewa Tiangang. Rumus Cangdi Tiangang, sebuah konsepsi artistik yang berat. Satu pukulan seperti kelahiran naga dewa, dan meteorit itu menghancurkan udara. Pergi, mati. Pada saat ini, Mu Yun langsung melemparkan tinjunya. Boom, boom, tingginya hingga 10.000 kaki, terdengar suara gemuruh yang keras saat ini. Bau teror menyeruak. Mu Yun berdiri tinggi di udara dan menyaksikan tinju itu keluar. Pada awalnya, itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi secara bertahap bisa berubah menjadi 100 kaki, 1000 kaki, 1000 kaki. Tinju besar itu ditutupi dengan ki kuat yang tak ada habisnya. Inilah rumus surga geng. Ini bisa disebut sebagai formula seni bela diri terkuat di zaman kuno. Ada 3 tingkatan dalam rumus Tiangang Cangdi. Tingkat pertama adalah memadatkan ki Tiangang, memutar tinju, telapak tangan, dan jari. Tingkat kedua adalah memadatkan segala sesuatu dengan ki Tiangang, yang dapat mengubah gunung, air, es, dan salju. Tingkat ketiga adalah memadatkan 10.000 dharma. Kehendak saya adalah keinginan surga. Konsepsi artistik rangkap 3 yang masing-masing merupakan penjelajahan dan pencarian jalan surga. Selama 100 tahun terakhir, Mu Yun telah menghabiskan hampir setengah dari pengalamannya untuk mempraktikkan 8 rumus pedang tandus, rumus Dewa Kekosongan, mantra naga darah, dan 5 bentuk sutra Kaisar Kuning. Mu Yun juga menemukan bahwa formula geng surga Kaisar Chang jauh lebih kuat daripada formula Kaisar Kuning. Inti dari sutra Kaisar Kuning adalah membantu mereka yang mendominasi seni bela diri mengumpulkan Master Tao dan meningkatkan kekuatan Master Tao. Kelima gaya tersebut lebih bersifat membantu latihan. Tapi rumus Tiangang Kaisar Chang adalah rumus perang murni. Pada saat ini, tinju raksasa akan menutupi tubuh Kaisar Mingze dan menutupi dunia di sekitarnya. Kaisar kuasi yang bertempur ke segala arah mengubah warna mereka satu persatu. Di manakah kekuatan ledakan teror yang bisa dilepaskan dengan 10 kali lipat penutupan surga? Bahkan di tahun kelaparan 11 pun, langkah ini belum bisa tercapai. Kekosongan itu bergetar dan tidak hilang dalam waktu lama hingga akhirnya stabil. Sesosok, terhuyung tinggi di udara, dengan retakan di armornya dan wajah yang bahkan
Lebih pucat, Mu Yun. Kaisar Mingze terlihat sangat malu saat ini, dan berkata dengan takjub, kamu telah membangun formula geng surga Kaisar Surga. Teknik 9 Yuan yang dia praktikkan diciptakan oleh kakeknya beberapa tahun terakhir. Kekuatannya sangat kuat, namun, masih terdapat kesenjangan tertentu antara teknik Feng Tianjiu Yuan dan rumus Changdi Tiangang. Namun, kekuatan Mu Yun jauh dari miliknya, tetapi pukulan ini membuatnya merasakan krisis hidup dan mati. Apakah itu sangat kuat? Tidak mati. Mu Yun tertegun saat ini dan berkata, tapi sepertinya sangat menyedihkan. Coba lagi. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, itu langsung diluncurkan. Telapak tangan Dewa Tiangang. Jejak telapak tangan mengembun dan memecah udara dalam sekejap. Itu juga berubah dari ukuran normal telapak tangan menjadi 10.100.000 kaki, dan langsung menuju ke Kaisar Mingze. Pada saat ini, apakah Kaisar Mingze akan menunggu untuk mati? Kekuatan internalnya mengembun, dan telapak tangan terentang dalam sekejap, membuatnya sedikit kosong. 1 yuan per hari. Setelah ditunjukkan, kilatan cahaya, seperti sinar, menembus kehampaan, merobek ruang dan muncul di depan Mu Yun. Tanda jari. Kong bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. 2 sinar cahaya meledak dalam sekejap. Namun di saat berikutnya, telapak tangan raksasa itu sekokoh gunung. Saat ini, dia bergegas menemui Kaisar Mingze dan memotretnya secara langsung. Bang telapak tangan ini langsung menepuk tubuh Kaisar Mingze ke bumi. Saat berikutnya, tubuh Mu Yun muncul di depan lubang yang dalam di bumi, menghadap Kaisar Mingze dengan retakan di sekujur tubuhnya. Saya juga ingin membunuh calon kaisar untuk menunjukkan kekuatan formula Changdi Tiangang. Saya tidak menyangka Anda akan mengirimkannya ke pintu. Di Mingze, putra di Teng Fei, dibesarkan oleh Di Ming. Ayah dan kakekmu seharusnya menaruh harapan yang tinggi padamu. Kaisar Mingze memandang Mu Yun saat ini, matanya dingin dan mematikan. Bang tapi saat ini, Mu Yun sedang memegang tongkat Kaisar Petir dan memotretnya secara langsung. Guntur itu berderak dan mengejutkan tubuh Kaisar Mingze. Apakah menurutmu mudah bagimu untuk membunuhku setelah bertahun-tahun berlatih keras? Mu Yun berkata lagi, apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang telah aku lakukan untuk berlatih selama bertahun-tahun? Pada saat ini, pedang 9 tripod Xuan jatuh di tengah alis Kaisar Mingze, dan tongkat Lei menekan semua tindakan Kaisar Mingze. Di Teng Fei, suara minuman dingin Mu Yun menyebar ribuan mil. Aku akan mengambil nyawa anakmu dulu. Dengan satu kata, 9 tripod pedang Xuan langsung tenggelam ke alis Kaisar Mingze, menghancurkan jiwanya dan memusnahkan vitalitasnya. Bau teror muncul saat ini. Pada saat ini, sesuatu sepertinya menghilang secara tiba-tiba. Saat ini, nafas kehidupan yang kuat berkumpul di Mu Yun. Menelan darah dan memurnikan darah meletus pada saat bersamaan. Di lautan jiwa Mu Yun, ada roh dan roh murni, penuh kekuatan yang dahsyat. Saat ini, Mu Yun berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Setelah setengah jam, Mu Yun tiba-tiba menghela nafas lega. Saat ini, pertikaian terus berlanjut. Pada saat ini, sosok Mu Yun melintas dan muncul di belakang sosok. Pedang 9 tripod Xuan di tangannya ditebas dalam sekejap, dan pedang Qi menembus sosok itu dalam sekejap. Yan Tingyu, yang bertarung dengan sosok itu, tertegun di pipi pucatnya. Mu Yun. Seseorang menembus tubuhnya. Saat ini, wajah Nangong Yin jelek. Xiao Chaojian sudah mati. Kenapa kamu menyimpannya? Mu Yun berkata dengan tenang, temui dia dan tunggu kamu. Saat ini, Nangong Yin tidak pernah bermimpi bahwa Mu Yun membunuh Kaisar Mingze. Faktanya, dalam pikirannya, bahkan jika Mu Yun dapat membunuh Kaisar Mingze, dia pasti akan menderita kerugian besar. Namun saat ini, Mu Yun tampaknya tidak terlalu terpukul. Telapak tangan Mu Yun terkepal, dan potongan halus itu mengembun. Bilas spasial yang tajam langsung memotong dan menghancurkan kepala Nangong Yin. Memberimu kesempatan. Jika Anda tidak menghargainya, mengapa Anda tetap tinggal? Pada saat ini, Yan Tingyu memandang Mu Yun dan tampak terkejut. Kamu membunuh Di Mingze. Dia adalah master terbaik dari susunan batas level 9. Dengan kekuatan kekaisaran setengah langkahnya, dia dapat bersaing dengan calon kaisar. Namun, Kaisar Mingze telah menembaknya sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki perlawanan. Dia terluka parah, yang membuatnya semakin tertekan oleh Nangong Yin. Tapi sekarang, Mu Yun tiba-tiba muncul di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun memandang Yan Tingyu dan berkata sambil tersenyum,
saya pikir pola batas Anda telah mencapai tingkat puluhan ribu cara. Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang susunannya. Rumus susunan kuno Sichuan ini cocok untuk Anda. Yan tercengang saat mendengar hujan reda. Formula susunan Guchuan, aku tahu. Guchuan juga merupakan ahli susunan kekaisaran. Itu ditulis dengan seluruh usaha hidupnya. Berikan padaku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya telah belajar dengan seksama. Tidak ada gunanya menyimpannya. Ini dia. Mungkin Anda bisa menjadi master susunan kekaisaran di masa depan. Yan Tingyu terdiam beberapa saat. Mu Yun berkata lagi, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Jika kamu terluka, jangan terlibat dalam pertarungan antara Kaisar Ban Buhua dan Kaisar Sun. Pergi bantu kamu, Jun dan Huang Wuze. Bunuh 10 kali lagi untuk menyegelnya, surga. Yan Tingyu baru saja hendak berbicara ketika sosok Mu Yun melintas dan menghilang. Saat ini, Mu Yun muncul lagi. Huang Yifan, Gunung Jungu, Yuan Yan dan Ji Wuying tercengang. Pada saat ini, Li Zongtian dan Xuan Yanbing dari gerbang Seng Xuan, serta Ma Wenfu dan El Fei Min dari Fei Huang Shenzong tercengang. Kenapa Mu Yun ada di sini? Di mana Kaisar Mingze? Ma Wenfu berteriak pada saat itu, Tuan kecil. Mati. Mu Yun berkata langsung, Kaisar Mingze dilatih oleh Kaisar Ming. Itu saja, terlalu lemah. Saya juga berpikir bahwa saya akan membunuhnya sepenuhnya. Mungkin saya akan dibunuh olehnya. Siapa yang tahu betapa mudahnya membunuhnya? Ma Wenfu dan El Fei Min tercengang. Tidak mungkin. Kekuatan Kaisar Mingze sebanding dengan 4 leluhur Fei Huang Shenzong, keluarga Ma, keluarga Lu, keluarga Wang, dan keluarga Dong. Tidak percaya, Mu Yun berkata lagi, rasakan sendiri dan lihat apakah tanda kehidupan Kaisar Mingze telah benar-benar hilang. Setelah beberapa saat, wajah Ma Wenfu dan El Fei Min berubah. Mu Yun tertegun dan berkata, kamu benar-benar merasakannya. Untuk apa aku menipumu? Mu Yun memegang 9 tripod pedang Xuan. Di sekeliling badan pedang, tampak ada 9 tripod kecil, dengan kilatan cahaya. Mu Yun tersenyum lagi dan berkata, sekarang, saatnya mengirimmu ke barat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Kaisar Mingze merasa kesepian dan membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Saya rasa Wang Jun dan Dong Suxin tidak akan menunggunya di jalan Huangquan, tetapi kalian berdua bisa pergi menemuinya. Saat ini, Huang Yifan, Gunung Jungu, Yuan Yan, dan Ji Wuying juga tampak satu demi satu. Empat ini akan diberikan kepadaku. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya harus membunuh mereka untuk membantu saya mencapai ranah Kaisar setengah langkah. Yuan Yan melirik Mu Yun dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Ya, jika 4 Kaisar setengah langkah lolos, mereka dapat menangani 1 atau bahkan 2 Kaisar kuasi. Saat ini, keempatnya langsung mundur dan pergi. Mu Yun memandang mereka berempat, tetapi, berkata sambil tersenyum, terakhir kali aku melihat kalian sombong, kupikir cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kali ini, aku akhirnya punya kesempatan. Saat ini, wajah Ma Wenfu tenggelam dan langsung berteriak, berserakan. 4 Kaisar setengah langkah tahu betul bahwa Mu Yun ingin membunuh mereka. Itu sangat sederhana. Kaisar Mingze bisa dibunuh oleh Mu Yun. Mereka berempat sama sekali bukan lawan Mu Yun. Lepaskan wolnya. Mu Yun memegang telapak tangannya dan mengumpulkan pusat susunan di telapak tangannya. Pada saat ini, puluhan ribu garis batas masih tertinggal di langit dan bumi, saat ini berubah menjadi pedang yang mengerikan, mengarah ke 4 orang. 10.000 susunan pedang hati. Saya suka susunan besar dengan 10.000 pola batas. Mu Yun membengkokkan jarinya dan menjentikannya. Bayangan pedang Dao-Dao berkedip-kedip dan mengarah ke 4 orang itu. Saya tidak tahu berapa lama 4 Kaisar setengah langkah bisa bertahan. Sua-sua. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, anak panah Dao-Dao langsung meluncur keluar saat ini. Nafas teror muncul saat ini. Li Zongtian, Xuan Yanbing, Ma Wenfu dan El Fei Min semuanya terlihat jelek, tapi mereka tidak lupa untuk melawan. Nafas di dalam 4 Kaisar setengah langkah meletus, seperti 4 pilar cahaya yang menghubungkan langit, naik ke langit. Suara gemuruh terdengar saat ini. Bayangan pedang mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan langsung menukik ke bawah. 4 Kaisar setengah langkah berjuang keras untuk melawan, tetapi mereka tidak tahan terhadap penindasan dan dampak dari rangkaian teror yang besar ini. Sebuah kepulan. Wajah El Fei Min memutih dan bayangan pedang menembus perutnya. Meski tidak berakibat fatal,
ia terluka dalam kasus ini. Kekuatan tempurnya sangat berkurang. Bagaimana cara menahan serangan pedang berikutnya? Itu akan langsung dipakai sampai mati oleh susunan Muyun. Kamu tidak bisa terus seperti ini. 4 kaisar setengah langkah berkumpul tepat pada waktunya. Li Zongtian, tunjukkan kitab misterius surga. Bagus. Pada saat ini, Li Zongtian menutup tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Gulungan terbuka dan ratusan ribu font yang berisi roh jahat yang kuat keluar dari waktu pendaftaran internal. Karakter-karakter itu memukul dan bergegas, menghalangi pedang Qi. Elfemin, di mana perisai Tianlong? Aku tahu. Saat ini, Elfemin juga berada di telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah perisai besar muncul di depan 4 orang itu. Perisai besar itu berubah menjadi 4 dan langsung mengelilingi ke-4 orang itu. Di luar perisai, ada keran yang terlihat seperti aslinya, memancarkan cahaya keemasan, api, air, cahaya, dan listrik, melelehkan energi pedang dari pedang yang tajam. Sebagai kaisar setengah langkah dan andalan Fei Huang Shenzong, apakah mereka orang biasa? Tapi sekarang, tiba-tiba, kalian berempat sedikit menarik. Sebuah suara terdengar di antara ke-4 tubuh itu. Dalam sekejap, ke-4 sosok itu menjadi kaku. Mu Yun, seperti hantu, ia muncul di tengah-tengah 4 orang. Tapi dalam kesenjangan kekuatan absolut, tidak ada gunanya, bukan? Saat mereka berempat berbalik, mereka hanya ingin bubar. Pedang Suan 9 tripod meraung dalam sekejap. 8 gurun menelan pedang surgawi. 1 pedang akan menelan 8 gurun. Boom! Dalam sekejap, pedang Qi dari susunan sekitarnya dan pedang Qi yang dipadatkan oleh Mu Yun diintegrasikan menjadi satu. Pada saat ini, mereka langsung dituangkan ke depan 4 kaisar setengah langkah. Roh jahat teror melanda dunia ini. Pada saat ini, mata Mu Yun jernih dan berdiri di tengah, seperti berjalan keluar dari lautan pedang, selangkah demi selangkah, tenang dan stabil. Pedang 9 tripod Suan, yang tergantung di depannya, bersinar terang. Sepertinya itu juga menunjukkan kekuatan sucinya saat ini. Tubuh kaisar 4 setengah langkah saat ini tertusuk oleh roh pedang. Mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Tidak sulit untuk membunuh 4 kaisar setengah langkah dengan 10 juta pola batas Tao dan Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di udara dan melihat ke-4 penjuru langit dan bumi. Inilah yang bisa dihasilkan oleh kekuatan. Jika dia kembali lebih dari 2000 tahun yang lalu, dia tidak bisa mencapai surga. Dalam pertempuran seperti itu, dia adalah salah satu tentara di bawah. Dia bisa mengubah situasi tertentu, tapi dia tidak bisa membalikkan keseluruhan situasi sama sekali. Tapi sekarang, dia bisa. Mu Yun tahu bahwa sampai saat ini, belum ada gelar dewa atau kaisar yang muncul, yang diam-diam dibandingkan oleh beberapa orang. Pada saat ini, di atas reruntuhan suci Xiaoyao, antara ruang dan waktu yang luas antara langit dan bumi, Ye Yuxi tiba-tiba membuka matanya, dan napas seluruh orang keluar. Momentum teror meluas ribuan mil dan ratusan juta mil dalam sekejap, seolah menyelimuti seluruh reruntuhan suci Xiaoyao dan seluruh dunia. Mata Ye Yuxi tiba-tiba terbakar. Di sekujur tubuhnya, sepertinya ada ruang dan waktu tanpa akhir yang runtuh dan ditata ulang, runtuh dan ditata ulang lagi. Melihat pemandangan ini, Kaisar Teng Fei, Kaisar Xuan, dan Fan Yi semuanya mengangkat alis mereka, tetapi mereka tidak berani gegabah dan menatap Ye Yuxi dengan cermat. Tidak ada yang tahu apa efek dari buah kehidupan yang asli, karena belum ada yang pernah memakannya. 4685. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Kekuatan hidup sangatlah kuat. Baik di zaman kuno, atau sekarang, ia adalah yang kedua setelah Kaisar Dewa. Langit, bumi dan kesatuan adalah sama. Selama jutaan tahun, selain Kaisar Ming yang menjadi Kaisar Dewa, Ye Xiaoyao dan Mu Qingyu juga merupakan Kaisar Chang dan Kaisar Kuning. Hanya saja selama bertahun-tahun, Guyi telah terluka dan tidak pernah mendengar kabar dari siapapun, sementara Tianyi, Diyi dan Mingyi hampir tidak mengambil tindakan, yang lambat laun diabaikan oleh semua orang. Seberapa sulitkah merebut buah asli kehidupan dari orang sekuat itu? Terakhir kali, kehidupan seseorang terinspirasi oleh cara Mu Qingyu. Jika tidak, begitu nyawanya disembunyikan, Mu Qingyu, Kaisar Ming mungkin tidak akan menemukannya sama sekali bahkan jika dia ingin menemukannya. Nyaman. Ye Yuxi menghela nafas saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi yang sangat kuat.
Awalnya, inilah yang disebut Kaisar Dewa Mu Qingyu dan Diming. Ini adalah jalan Kaisar Dewa, kata Ye Yusi lagi. Namun, begitu kata-kata ini keluar, keempat kaisar gelar menjadi pucat dan mundur ribuan mil dalam sekejap. Ye Yusi, apakah kamu sudah mencapai Kaisar Dewa? Sesaat kemudian, keempatnya tiba-tiba merasa salah. Ye Yusi sama sekali tidak memiliki momentum seperti Mu Qingyu dan Diming. Satu-satunya momentum integrasi dengan langit dan bumi. Ye Yusi melihat sekeliling dan keempatnya menghilang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya telah tiba di Kaisar Ilahi. Apa yang Anda takuti? Bermain nakal, saya sangat senang. Ye Yusi memiliki senyuman di bibirnya. Empat sosok, berkedip lagi, muncul di luar jarak 100 kaki Ye Yusi. Ye Yusi memandang mereka berempat dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak takut padaku. Ini yang menipumu. Jika aku benar-benar mencapai Kaisar Ilahi, aku akan melakukannya sebentar lagi. Kaisar Xuan dan Kaisar Tengfei sulit untuk mengatakannya. Tapi di mana, keesokan harinya, kalian berdua pasti akan mati. Pada saat ini, baik Kaisar Tulang maupun Kaisar Jiwa sedang berkedip, dan sepertinya siap untuk lari. Jangan menggodamu. Ye Yusi tersenyum dan berkata, asal-usul kehidupan memang sangat kuat. Saya pikir saya adalah penguasa Tao yang tertutup dan bidang ini sepenuhnya dilarang, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Sayang sekali. Kalau tidak, jika bidang tersebut ditutup dan kekuatan medan menerobos pengepungan Master Tao, aku bukan Kaisar Dewa. Bahkan jika bidangnya diperluas sedikit, itu akan melampaui tingkat Kaisar. Jika kamu menamparkan kalian berempat, itu mungkin terjadi. Melihat Ye Yusi tertawa saat ini, wajah Kaisar Xuan menjadi pucat. Lebih gila, wanita ini sangat penuh kebencian. Ye Yusi kemudian melihat ke arah Dik Xuan dan Di Tengfei dan berkata, Dik Xuan, Di Tengfei, bagaimanapun, tidak ada di antara kita yang akan melakukannya. Ayo ngobrol. Kaisar Xuan mendengus, jangan lakukan itu. Jika putramu akan dibunuh, aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Kamu sudah besar, kenapa kamu selalu begitu jahat? Ye Yusi berkata lagi, Kaisar Xing, Kaisar Xuan Hao, Kaisar Yifan tidak bisa datang. Saya pikir Kaisar Yutian dan Kaisar Radium bisa datang. Adapun Kaisar Huan, saya tidak suka mengatakannya. Kali ini, kamu harus bertarung dulu. Aku yakin aku tidak akan bertarung dulu. Ye Yusi segera berkata, ayo ngobrol. Kaisar Tengfei mendengus, apa yang kamu bicarakan? Bicara tentang latihan. Ye Yusi berkata saat ini, hanya ada dua dewa di dunia, Kaisar Ming dan Mu Qingyu. Mereka tidak memberitahu kita bagaimana mereka sampai ke Kaisar Ilahi. Saat ini, dia mencibir, apakah Mu Qingyu tidak akan memberitahumu? Ye Yusi melirik Fan dan meremehkan, apakah ibuku berbicara denganmu? Aku sedang berbicara dengan Kaisar Surga. Apa yang kamu bicarakan? Ye Yusi, kamu, siapa aku? Saat ini, Kaisar Xuan berkata sambil tersenyum, Ye Yusi, kamu juga seorang wanita cantik yang bisa menghitung namanya di dunia Changlan. Mengapa kamu begitu jantan sepanjang hari? Aku menyukainya. Suamiku menyukainya. Itu menghalangi jalanmu. Ye Yusi berkata lagi, jika kamu ingin bicara, bicaralah. Jika kamu tidak bicara, jatuhlah. Mu Qingyu benar-benar memberitahuku. Begitu Ye Yusi mengatakan ini, keempat orang itu mendengarkan dengan telinga terangkat, dan tidak ada yang tahu berapa banyak nafas penjelajahan yang melayang di antara langit dan bumi di sekitarnya dan kehampaan. Ye Yusi tidak menghindar, dan berkata sambil tersenyum, orang-orang tua ini malu-malu mengintip setiap kali rumah kaisar dan rumah gembala ada hubungannya. Aku tidak takut kamu menguping. Kaisar setengah langkah, jalan utama dimulai, titik akhir bertemu dengan asal, alam kuasi kaisar, titik akhir bertemu dengan asal sepenuhnya, dan jalan utama ditutup. Gelar Tuhan, gelar alam kaisar, mendominasi jalan, melingkari dan membentuk bidangnya sendiri. Ye Yusi berkata pada dirinya sendiri, jika kamu ingin menjadi Kaisar Ilahi, Mu Qingyu berkata bahwa 10.000 meter mendominasi wilayah yang dibungkus oleh Tao dan mengubahnya menjadi wilayah kekaisaran, yang harus disegel sepenuhnya. Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Tengfei segera berkata, Ye Yusi, katakan sesuatu yang tidak kami ketahui. Semua orang tahu bahwa menjadi Kaisar Dewa adalah perluasan bidang, tetapi di tingkat kekaisaran, ruang lingkup Tao yang dominan diubah menjadi bidang. Medannya sangat kuat,
tetapi terlalu sulit untuk mengeluarkan medan tersebut dari pengepungan Tao yang dominan. Ye Yuxi tersenyum dan melanjutkan, setengah melangkah ke alam kaisar seperti memegang tali dan melingkari sebidang tanah dengan panjang 10.000 meter dari titik awal. Alam kuasi kaisar seperti tali yang dihubungkan ujung ke ujung, dan tanah itu menjadi miliknya sendiri. Gelar dewa dan kaisar adalah tanah yang dikelilingi tali, dan tanahnya harus dirusak. Ye Yuxi berkata lagi, untuk mencapai kaisar ilahi, perluasan ladang berarti membuka wilayahmu sendiri di luar lingkaran yang dibungkus dengan tali. Ini sangat sulit. Bagaimanapun, mendominasi Tao adalah dasar dari seni bela diri. Dengan berkah mendominasi Tao, tidak sulit untuk menstabilkan bidang di dalam Tao, tetapi sulit untuk menstabilkan bidang di luar Tao. Beberapa orang masih mendengarkan dengan sabar. Sampai saat ini, apa yang Ye Yuxi katakan tidak ada gunanya. Selama bertahun-tahun, di zaman kuno dan hari ini, gelar dewa dan kaisar sedang memikirkan bagaimana mendominasi di luar Tao dan memperluas bidang mereka sendiri. Setiap orang telah mencoba cara-cara baru. Beberapa gelar dewa dan kaisar bahkan telah membunuh sendiri. Sebenarnya, semuanya salah. Apakah semuanya salah? Ye Yuxi, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Ye Yuxi tersenyum dan berkata, ini yang dikatakan Mu Qingyu kepadaku. Menurut apa yang saya katakan tadi, dalam lingkup Tao yang dominan, bidang tersebut dilarang dan mencapai batasnya. Saat ini, tidak mungkin untuk menembus Tao yang dominan dan memperluas bidang tersebut. Itulah sebabnya, di zaman kuno, begitu banyak dewa dan kaisar yang tidak dapat mengambil langkah itu. Lalu bagaimana kamu bisa melakukannya? Kaisar Xuan bergegas saat ini. Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, jalannya salah, dan kamu tidak bisa melakukannya. Jika kamu ingin mencapai God Emperor Avenue, kamu tidak ingin memperluas bidangmu sendiri dan menjangkau di luar cakupan jalan utama. Sebaliknya, terus perkuat di area terlarang yang sudah selesai seluruhnya. Terus memperkuat. Memperkuat apa? Satu demi satu melihat puisi Ye Yu.